Kenapa sebenarnya? Apa yang menjadi dasar sampai ini udah selangkah lagi loh pengangkatan pemberian nomor induk PPPK maupun CPNS, pengangkatan CPNS-nya. Kenapa harus ditunda? Sebenarnya bukan penundaan, Komisi 2 tidak pernah menunda. Tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini, kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Oke, berarti di 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Jadi kan katanya kan masih ada tahap 2, masih ada perbaikan data segala macam. Nah, sehingga kita buat kapan kamu sanggup terakhirnya? Awalnya mereka mengatakan di 2026 pertengahan. Ya kami bilang tidak bisa dong, jangan kelamaan tidak memberikan kepastian. Makanya bahasa saya, apakah kita tega membiarkan orang 15 tahun tanpa ketidakpastian? Apalagi tanpa gaji. Yes. Nah itu kan menjadi masalah. Akhirnya diputuskan itu. Kenapa Maret? Artinya itu batas akhir dari triwulan pertama di 2026 harus selesai semua. Jadi bukan dilantiknya Maret 2026. Artinya Kementerian, Pan-RB dan BKN punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak harus di Maret 2026. Kalau Desember selesai, kalau di Juli ini selesai, silakan dilangkat. Berarti itu artinya bisa diselesaikan secara bertahap ya? Iya betul. Makanya kita tidak memberikan batas akhir itu harus dilantik di batas akhir, enggak. Batas akhir penyelesaian. Seperti PNS, CPNS itu kemarin maunya sama Maret 2026 loh. Kami bilang apa lagi masalahnya? Hasil dari ramalan komisi kan tidak ada masalah lagi. Tinggal masalah penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Yes. Yang sampai hari ini belum selesai. Ini yang jadi juga masalah. Kalau mau dilantik bulan April ini masalahnya belum, perteknya belum selesai, NIP-nya belum dibuat. Tapi gini Pak, saat di awal kan Menpan RB ketika memberikan jadwal, ini mau tesnya tanggal sekian, itu kan mereka sudah schedule sedetail itu. Bahkan kayak kapan kita harus administrasi dan yang lain-lainnya kan semuanya sudah ada. Tapi kenapa bisa sampai miss dan akhirnya mengorbankan mundur dengan waktu yang cukup lama gitu? Ketika kami pertama kali rapat dengan Menpan RB di awal periode ini, kan kita nggak tahu. Ini kalau periode sebelumnya kan saya tidak ikut, belum DPR RI, baru inilah periode ini saya DPR RI. Ketika kita rapat pertama dengan Menpan RB, itu tidak ada satupun bicara masalah kesiapan rekrutmen CPNS yang sedang dipersiapkan. Sehingga kita tidak membuat keputusan karena sudah ada keputusan sebelumnya oleh DPR sebelumnya tentang jadwal itu. Nah, sehingga DPR periode ini kan kami tidak tahu. Ketika masyarakat mulai ribut-ribut, ketidakpastian segala macam, akhirnya kami undang rapat Menpan RB. Ada apa sih masalahnya? Yes. Gitu. Ini kan karena aspirasi masyarakat, makanya kita undang Menpan RB. Mulailah cerita masalah, ada kesulitan menerbitkan pertek, jumlah peserta yang lebih dari 1,7 juta orang. Hal-hal teknis lah yang dibahas kemarin. Nah, kemudian Kepala BKN juga baru dilantik kurang lebih 1,5 bulan. Masalah di dalam BKN banyak, anggaran tiba-tiba terkurangi. Jadi mereka seperti sedang mencari format penyelesaian. Nah, dari situ kami melihat, udahlah kita lihat batas akhirnya kapan ini. Kalau P3K karena 2 tahap, mereka beraninya di 2026. Itulah saya bilang, kalau PNS kan nggak ada masalah, paling tinggal penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Sekitar orang 200 beberapa ratus ribu orang. Itu yang dikejar dulu. Nggak bilang karena tidak ada masalah, ya itu yang dikejar dulu. Kapan? Hitung muncullah kalimat Oktober 2025. Ya sudah, ke DPR Komisi 2 itu sebagai batas akhir penyelesaian. Berarti 2025 di Oktober itu untuk batas CPNS. Akhir CPNS. Batas akhirnya. Karena memang tidak ada masalah lagi. Yes. Tinggal sekarang menyelesaikan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Nah itu tinggal kemampuan dari BKN menyelesaikan masalah itu. Berapa lama dia mengeluarkan pertek? Karena pertek itu per orang.
oh ya ini kerja administrasi. Nah ini ya mungkin karena BKN kemarin baru ganti kepala, kemudian ada rekonstruksi anggaran ini, mungkin mereka lagi mencari format penyelesaian yang lebih cepat. Nah sehingga mereka minta mundur. Tapi sampai kapan? Nggak mungkin kita mundur-mundur sampai nggak jelas. Awalnya mintanya Maret 2026, sama dengan P3K. Wah nggak bisa ulang. Akhirnya itulah Oktober. Kawan-kawan di komisi sepakat Oktober. Jadi Oktober jangan dimaknai sebagai itu adalah tanggal pelantikannya, bukan. Itu batas akhir penyelesaian. Sehingga Bu Menpan RB maupun Kepala BKN ya harus berpikir bagaimana sebelum tanggal tersebut selesai. Jangan. Tapi ini kan ada kebudayaan, ada budaya kita ini. Kalau dikasih batas akhir itu ya dikerjain sampai akhir. Dipepetin. Mungkin apa ya kebiasaan. Saya lebih senang menyelesaikan pekerjaan di akhir daripada di awal. Jadi nabung kerjaan nanti di ujungnya panik kan begitu. Nah ini kan nggak bagus menurut saya. Dalam batas waktu ini Maret, habis Lebaran April, mungkin Mei ya Juni udah dilantik. Sehingga Juli sudah mereka bisa bekerja. Harusnya begitu. Kalau kita bicara birokrasinya bisa responsif dan cepat. Nah, gimana kalau seandainya ini aja udah bisa mundur, ya kan Pak? Tadi Bapak menyampaikan kalau di budaya kita kadang suka dikerjakan di akhir-akhir. Nah, nanti kalau ada nggak kemungkinan nih, kalau yang kemarin yang udah pasti aja bisa mundur, ini nanti minta tambahan waktu lagi. Gimana sikap dari Komisi 2 untuk memastikan jangan sampai ada mundur-mundur lagi nih? Nasibnya kan dari 1 juta orang lebih ini yang bergantung gitu. Seandainya dealnya paling lambat, dan ini permintaan dari Menpan RB ya. Jadi gini, dalam rapat itu Menpan RB mintanya dengan BKN itu Maret 2026. Seluruhnya sama. Komisi 2 tidak mau itu. Makanya pertanyaannya kemarin, ketika CPNS itu sudah hampir selesai, loh kenapa ditunda lagi? Nah, akhirnya kesepakati mereka sanggupnya kapan? Tercetuslah kata-kata Oktober. Makanya kita tetapkan maksimal paling lambat 1 Oktober 2025 untuk yang CPNS. Untuk yang P3K karena yang tahap 2 aja belum jelas lah kapan ujiannya, mereka nggak berani majukan itu. Akhirnya di 2026. Karena nanti berkaitan juga dengan P3K paruh waktu. Yang tidak lolos, tidak dapat formasi, tetap menjadi P3K paruh waktu dan harus dibuatkan NIP. Berarti ini R2 dan R3 itu? Kalau kurang lebih begitulah. Gimana kalau seandainya di akhir-akhir nih nanti kayak minta tambahan waktu dari Komisi 2 sendiri? Kalau menurut Bapak akan seperti apa? Kemarin Bapak udah cepet kenceng kan, ini mau kenceng lagi nggak? Ya kalau saya dan kawan-kawan secara pribadi mereka semua tidak mau ini ditunda-tunda. Karena kita maunya ini cepat, karena nasib orang ini. Kita bayangkan orang sudah berharap dilantik, diangkat, ya bukannya nggak setengah mati tes CPNS itu setengah mati. Belajar dulu habis-habisan berapa tahap sampai lulus, itu kan masih keinginannya segera dilantik, segera diangkat. Karena habis ini dia ada perajab. Itu kan cita-cita semua orang. Begitu rasanya jadi diangkat, sedangkan ini tiba-tiba cita-citanya mau dikaburkan. Nah makanya kami nggak mau. Kami berusaha kawan-kawan, terutama saya di fraksi PDI Perjuangan, kita minta dipercepat. Oktober itu adalah batas akhir. Artinya gini, ketika Kementerian Pan RB dan BKN selesai, ya angkatlah orang-orang ini. Tidak perlu harus serentak di ujung di tanggal 1 Oktober. Gimana dengan kemarin kan kita tuh kalau kita mau cerita dari teman-teman tadi juga menceritakan gimana susah payahnya buat menyesuaikan dengan persyaratan. Gimana kita harus mencari persyaratan ini itu. Keluar uang yang cukup banyak juga untuk surat kesehatan dan yang lainnya. Di sini posisinya kita masih diundur sampai 2026. Gimana dengan proses pembayaran nantinya? Kemarin Bapak juga sudah menekankan hal itu. Tapi ada beberapa daerah yang sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Jadi gini, ini kan kita harus bedakan beberapa klaster mengenai pembayaran P3K. Banyak daerah itu berangan-angan dan bercita-cita bahwa ini dibiayai oleh pusat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah pusat tidak bisa membiayai semuanya. Itu.
Artinya kalau mungkin yang P3K penuh waktu bisa, tapi yang paruh waktu belum tentu. Itulah dikembalikan nanti ke daerah belanjanya. Kalau ada daerah mengatakan kami tidak menganggarkan lagi, itu pasti salah. Ketika dia sudah mengajukan formasi, dia harus menganggarkan belanja administrasi umum untuk formasi tersebut. Artinya uangnya sudah ada. Kemudian untuk yang P3K paruh waktu yang tidak bisa dimajukan menjadi nanti penuh waktu, itu biasanya sudah disediakan anggarannya di belanja barang dan jasa. Kalau sampai pemerintah daerahnya tidak menganggarkan itu, berarti pemerintah daerahnya yang kelewatan tidak memperhatikan nasib mereka. Sikapnya gimana Pak untuk hal ini? Kalau seandainya ini nanti tugasnya Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan ini. Karena itu nanti beda lagi urusannya, karena daerah ini Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau pemerintah daerahnya peduli dengan nasib para honorer ini, pasti dianggarkan. Ini kan bicara nasib orang. Ya nggak tahu juga kalau ini kan hasil pilkada baru, nanti bupatinya nggak mau menganggarkan. Tapi keharapan saya adalah nanti mantan saya minta kemarin di rapat, Menpan RB, BKN dan Mendagri harus bicara bersama agar mereka tetap bisa digaji sampai dengan Maret 2026 paling lambat. Itu makanya saya minta itu. Ya dijanjikan oleh Menpan RB sudah disiapkan suratnya. Nah, kemarin Bapak juga sempat menanyakan itu dan dijawabnya seperti itu. Nah, ya harapan saya karena benar-benar Bu Menpan RB, Bu Rini, Pak Tito, Pak Zudan bisa duduk semeja keluarkan surat itu ke daerah. Sehingga surat keputusan bersama itu agar daerah menganggarkan itu. Mumpung hari ini kan sejak ada impres efisiensi dari Pak Prabowo dan pelantikan kepala daerah yang baru, ini Pak Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Berarti ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Nah tinggal sekarang bagaimana kepala daerah di lapangan peduli nggak sama mereka. Kalau yang sudah dibelanja administrasi umum tinggal digeser lagi ke belanja barang dan jasa. Tapi kemarin Bapak sempat menyentil kalau sebenarnya untuk belanja barang dan jasa itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Makanya perlu surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk diizinkan menggunakan ini sampai dengan selesai penataan P3K. Berarti harusnya di 2026 di Maret itu kekuatannya harus maksimal sudah selesai. Selesai semua. Semuanya ya. Jadi itu batasnya teman-teman ya. Bukan akan dilantik di Maret 2026, tapi batas maksimalnya di situ. Ya, artinya kemungkinan kawan-kawan di Menpan RB dan BKN salah menafsirkan. Atau mereka mencari amannya selesainya di situ. Ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di komisi semangatnya ada itu batas akhir maksimal, bukan waktu pelantikan diserentakkan di sana. Kami tidak menutup pelantikan tidak serentak. Pak, tapi nggak tahu ya hari ini Mbak Nadia ya, orang lagi hobi yang serentak tapi ini Pak. Iya nih, gimana dong kalau kayak gitu ya. Nah tapi masih ada waktu kah? Oh sudah, tinggal 1 menit. Tapi gimana nih Pak? Dengan kalau kita lihat kan sebenarnya undang-undang ini dibahas di 2023 ya kan. Kemudian PP-nya belum turun hingga saat ini. Padahal ini cukup penting. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, PP ini gimana untuk menguatkan juga? Nanti apakah nantinya juga akan ada revisi undang-undang dari ASN melihat kondisinya yang seperti ini, Pak? Kalau pemerintah tidak membuat PP-PP-nya, ya ini agak susah juga. Artinya kita mendorong kepada Kementerian Pan RB agar memberi kejelasan melalui PP. Jangan cuman sekedar sekarang kan yang dikeluarkan surat Menpan RB, surat Menpan RB. Secara tataran hukum itu bisa dilakukan sebagai jembatan sebelum PP-nya ada. Tapi yang harus diurus oleh Menpan RB. Sekarang ya hari ini Menpan RB ini sibuk dengan penataan birokrasi pemerintah pusat yang berubah. Itu juga PR-nya udah masih banyak. Tambah lagi PR pengangkatan ini. Ya mau nggak mau ya Menpan RB, kepala BKN, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena ini berurusan dengan nasib banyak orang. Yes. Ini yang kita minta, kerelaan hati kawan-kawan di Kemenpan RB maupun di BKN, bekerjalah dengan sepenuh hati agar apa yang menjadi cita-cita orang ini jangan terhambat. Kemudian aturan-aturan yang membawahinya ya selesaikan.
sehingga ada kepastian hukum. Karena kepastian hukum inilah yang ditunggu kawan-kawan, terutama masalah masa kerja, penggajian, dan lain-lainnya. Bukannya begitu? Oh iya, berarti artinya nantinya akan ada penguatan lagi ketika melakukan rapat kerja untuk memastikan PP-nya ini biar segera turun lah. Bahkan dalam beberapa rapat kerja kan sudah ditanyakan, beberapa kawan di Komisi 2 sudah menanya kapan mau PP-nya keluar. Dalam jawabannya kan selalu sedang diselesaikan. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah, nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari. Belum ada jawaban dari kementerian. Oke. Karena kita bukan menterinya, jadi kita nggak bisa jawab. Oh, oke deh, baik.